Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Jenor Fatar. NIM saya 23416226201261. Saya dari kelas TI 23G. Tanggal presentasi 11 Juni 2025. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada tujuan, yaitu memahami pertimbangan desain dalam proses permesinan. Yang kedua ada menganalisis aspek ekonomi dalam pemilihan proses. Ketiga, ada mengoptimalkan efisiensi produksi. Mengapa penting? Desain yang baik dapat mengurangi biaya produksi hingga 50% dan meningkatkan kualitas produk. Di sini ada faktor desain produk, yaitu geometri, bentuk sederhana lebih mudah dan murah diproduksi. Toleransi ketat membutuhkan mesin presisi tinggi. Kemudian kualitas permukaan, yaitu menentukan jenis finishing yang diperlukan. Kemudian volume produksi, yaitu jumlah yang diproduksi mempengaruhi pemilihan mesin. Terus selanjutnya ada material, yaitu jenis material menentukan parameter pemotongan. Nah, di sini pemilihan material, yaitu faktor yang dipertimbangkan ada 4, yaitu kekerasan. Nah, kekerasan ini karena material keras sulit dipotong dan pahat cepat tumpul. Kemudian ada machinability, yaitu kemudahan material untuk dipotong. Kemudian ada biaya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, karena kita harus melihat harga material per kilogram. Kekuatan, itu sesuai dengan fungsi produk. Tip, material dengan machinability tinggi dapat menghemat biaya produksi. Parameter proses permesinan, yaitu ada 4 parameter utama. Kecepatan potong, ada terlalu tinggi menghasilkan pahat cepat rusak. Kemudian ada feed rate, yaitu kecepatan makan pahat. Kemudian ada depth of cut, kedalaman pemotongan. Kemudian ada cairan coolant atau pendingin untuk mencegah overheat. Nah, parameter yang tepat, yaitu menghasilkan umur pahat yang optimal, kualitas baik, dan waktu yang singkat. Analisis biaya produksi, yaitu ada 5 komponen biaya. Yang pertama ada material yang harus diperhatikan, yaitu 40-60% dari total biaya. Kemudian ada tenaga kerja, kita harus menggaji operator. Kemudian ada mesin, yaitu biaya operasional per jam. Kemudian ada pahat, biaya pergantian pahat atau tool. Kemudian ada overhead seperti listrik, maintenance, dan lain-lain. Kemudian ada total biaya menghasilkan material, labor, mesin, pahat atau tools, dan overhead. Kemudian ada optimalisasi waktu siklus yang
harus kita perhatikan itu adalah waktu pemotongan. Jadi agar waktunya mendapatkan waktu yang tepat dan cepat gitu. Jadi kita harus memperhatikan waktu pemotongan, waktu aktual memotong. Kemudian ada setup time, itu waktu persiapan. Kemudian ada loading dan unloading, waktu pasang dan lepas benda kerja. Kemudian ada tool change, waktu pergantian pahat atau tools. Kemudian ada target, itu kurangi waktu non cutting, optimalkan waktu cutting. Ya, ini adalah penjelasan dari optimalisasi waktu siklus. Kemudian ada pemilihan mesin dan pahat. Nah, yang harus diperhatikan yaitu kriteria mesin, akurasi sesuai toleransi produk, kemudian kapasitas sesuai ukuran benda kerja, kemudian kecepatan spindle sesuai dengan material. Terus yang terakhir ada biaya operasional per jam, itu adalah kriteria dari mesin. Kemudian ada kriteria dari pahat atau toolsnya, material pahat sesuai dengan benda kerja. Nah, kemudian ada umur pahat yang ekonomis dan juga ada harga pahat. Itu adalah penjelasan dari kriteria pahat atau toolsnya. Nah, selanjutnya itu ada strategi optimalisasi. Nah, di strategi optimalisasi ini yaitu ada 5. Yang pertama ada design for manufacturing atau rancang produk yang mudah dibuat. Terus kemudian ada standarisasi, yaitu gunakan pahat dan fiktur standar. Terus kemudian ada batch production, produksi dalam jumlah optimal. Dan selanjutnya ada preventive maintenance, yaitu perawatan rutin mesin. Dan kemudian ini yang paling penting, training operator atau kita menggunakan operator yang terlatih atau mempunyai produktivitas yang tinggi lah, karena dia akan bermain dengan mesin CNC atau mesin-mesin yang lain. Nah, mungkin kesimpulannya itu ada 5. Yang pertama itu ada pertimbangan desain sejak awal dapat menghemat biaya produksi, dan pemilihan material dan parameter yang tepat sangat penting. Kemudian ada analisis biaya menyeluruh diperlukan untuk optimalisasi. Terus ada waktu siklus harus dioptimalkan untuk efisiensi maksimal. Dan yang terakhir ada strategi terintegrasi memberikan hasil terbaik. Mungkin lebih simpelnya itu ada manufaktur yang sukses menghasilkan desain cerdas dan juga ekonomi efisien. Jadi yaitu penjelasan dari pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Itu mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak. Mungkin dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.